Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usukum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Setelah melaksanakan salat 5 waktu, kita terbiasa berdoa seperti doa yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari siksa neraka? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindarkan kita dari siksa neraka, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juz 7 halaman 53 sebagaimana berikut. Hurrima 'alan nari kullu hayyinil layyin sahli qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah serta dekat dengan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah salat Jumat hafizakumullah. Golongan pertama orang yang tidak masuk neraka adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Rodatul Uqala wa Nuzatul Fudola, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati, tawadu, dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'allahu azza wa jalla. Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Berbeda dengan orang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, ia tidak akan dapat merasakan surga Allah. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 1. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Mawaridu Dam'an Lidurusis Zaman juz 2, karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seorang mukmin.
Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai diri sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati, erat dengan ujaran kebencian, sikap dendam, marah, iri, dengki, bahkan ekstremis. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat dan meremehkan orang lain. Orang sombong dekat dengan sikap tercela, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Agar terhindar dari kesombongan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberi makan kepada umat Islam yang membutuhkan serta makan bersama mereka. Selain itu, Gus Baha juga memiliki cara agar tidak sombong, yaitu membelanjakan uang pemberian orang fakir berapapun jumlahnya untuk membeli kebutuhan pokok. Hal itu dilakukan agar beliau mengingat pernah makan uang orang fakir. Itu cara beliau agar dapat terhindar dari kesombongan. Kedua, layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari juz 6, beliau menyampaikan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddo ghalidul qalbi lang fadu min hawlik. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau Nabi Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi. Namun Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah, Nabi mengasihi terhadap umatnya. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia terhalang untuk melakukan kebaikan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2003. May yuhramir rifqa yuhramil khair. Barang siapa tiada memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, orang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang dari segala kebaikan, karena kebaikan tiada bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Ketiga, sahlun, yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaga, pikiran maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Apalagi di masa banyak terjadi musibah saat ini, bantuan dapat disalurkan secara langsung atau melalui lembaga terpercaya seperti Lazisnu, Baznas atau lainnya. Tujuannya adalah meringankan saudara kita yang tengah terkena musibah. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang mau memudahkan
dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2074, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafsa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa may yasara ala mu'sir yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man sataral muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah walau fi aunil abdi maka al abdu fi auni ukhi. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya urusan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, qarib, yaitu akrab, dekat, mengeluarga, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum, selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Banyak ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia saling akrab, dekat dan mengeluarga, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 12. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi diri sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi juga menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Adabul Mufrad juz 1. Nabi bersabda, tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mengasihi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 2 menjelaskan bahwa memberikan hadiah kepada saudaranya sangat dianjurkan oleh agama dengan tujuan untuk merekatkan persaudaraan dan kasih sayang. Merekatkan persaudaraan dan persahabatan merupakan salah satu ajaran agama Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita tidak masuk neraka adalah selalu menjadi manusia yang rendah hati, lemah lembut, memberikan kemudahan dan akrab dengan orang lain. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang haram masuk neraka dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barru raufur rahim.